Halo Sobat Bisnis, di mana saja Anda berada, ketemu lagi bersama saya Maria dalam acara Coffee Time with Mai. Siang hari ini saya sudah berada di kantor, di salah satu kantor gedung di Jakarta Selatan, tepatnya di Kuningan. Kita akan bertemu dengan seorang sosok perempuan. Saya tidak akan membocorkan terlebih dahulu, tapi ini sebagai bocoran, ini rangkaian dari acara kita menjelang Hari Kartini. Kita akan bertemu dengan beliau. Siapakah dia? Ayo ikut saya. Halo Ibu. Halo, ya ampun. gimana Mas? Ketemu lagi. Sehat-sehat? Sehat. Ketemu lagi ya Bu ya, udah sekian lama nggak ketemu. Iya. Yuk kita masuk di dalam. Oke. Ya, jadi sudah lihat dong siapa clue-nya. Jadi ini Ibu Sinta Kamdani. Ibu Sinta Kamdani ini akhir-akhir ini sering disebut karena apa? Karena terkait dengan B20. B20 terkait apa? Terkait juga dengan G20. Oke, kita langsung saja ngobrol. Halo Ibu, apa kabar? Baik Mas, baik. Ya, sehat ya Bu ya? Ya. Ini belakangan ini saya melihat Ibu sering banget nongol di TV. Ya, di media cetak, itu karena Ibu hadir dan bicara soal B20. Peran apa yang Ibu mainkan di sini? Silakan. Ya. Jadi seperti diketahui, Indonesia ini kan menjadi tuan rumah yang namanya G20 ya. Jadi ini forum multilateral terdiri dari negara-negara 20 negara. Nah, kebetulan di B20 itu adalah Business Engagement Group daripada G20. Dan di sini Kadin itu ditampuk menjadi penyelenggara dari acara B20 dan saya yang diminta duduk sebagai ketua atau chair daripada B20 gitu. Jadi makanya dalam 1 tahun ini saya kebetulan handover dari Italia di bulan Oktober ya. Nah, saya sudah mulailah kegiatan-kegiatannya, inception meeting kita di Januari kemarin dan sekarang setiap bulan juga sudah mulai dengan pertemuan-pertemuan baik task forces maupun side events-nya gitu. Seberapa sibuk Bu? Padahal belum acara nih ya. Iya. Jadi ternyata memang ini menyita banyak sekali waktu ya dan tenaga, dan mungkin tadinya saya pikir ini kayak agak nggak nyangka lah begini banyak waktu yang harus diambil. Tapi memang kita sudah committed. Memang kan Indonesia sebagai tuan rumah ya, kita harus menyukseskan ya acara ini. Jadi makanya saya juga komit untuk mendedikasikan waktu dan tenaga dan pikiran saya lah untuk bisa menjalankan role saya sebagai chair daripada B20 ini. Ini kalau dilihat Ibu kabarnya adalah perempuan Asia pertama. Ya, karena jadi memang kan kalau dilihat memang B20 itu kebanyakan kan advancing countries ya. Jadi memang ini juga sebenarnya berkait dengan agenda juga gitu, karena kebanyakan didrive oleh advancing nations. Nah, mungkin ini Indonesia sekarang menjadi salah satu emerging economy pertama yang menjadi tuan rumah ya. Sehingga ya saya kebetulan sebagai perempuan pertama ya yang dari Asia ya yang bisa untuk memimpin lah wadah daripada B20 ini. Tentu saja dengan dukungan dari Kadin Indonesia dan peran serta baik Pak Ketua Umum maupun kepanitiaan dari Kadin yang mendukung saya juga. Jadi ini sebenarnya proses awal terpilihnya Bu Sinta itu seperti apa sih Bu? Ya, jadi memang kalau B20 itu kan sudah diselenggarakan semenjak 2012 ya di Seoul, Korea gitu, dan itu setiap tahun pastinya ada pertemuan gitu, dan kebetulan saya salah satu yang lumayan aktif lah untuk mengikuti ajang B20 ini. Sudah saya ikuti di beberapa negara.
dan memang ini sesuatu kan, ini kan sebenarnya output daripada B20 itu kan policy recommendations ya. Jadi saya juga mulai itu sebagai anggota, terus kemudian saya juga masuk ke sebagai salah satu co-chair dari working group gitu ya, dari task force. Nah kemudian, jadi dengan sendirinya saya melalui lah suatu proses sampai akhirnya bisa menjadi chair B20, dan Kadin kemudian juga menunjuk saya untuk bisa memimpin B20 ini. Ya, karena di Kadin juga Bu Sinta sebagai Wakil Ketua Umum bidang Wakil Ketua Umum Koordinator. Sekarang Kadin punya yang namanya Wakil Ketua Umum Koordinator. Jadi saya. Oke. Hubungan internasional termasuk di dalam. Jadi kalau di bawah saya memang salah satunya hubungan internasional, selain juga investasi, lingkungan dan lain-lain gitu. Jadi tadinya saya di Kadin sebagai WKU, hubungan internasional. Nah sekarang ya naik pangkat lah jadi WKU koordinator. Iya. Termasuk hubungan internasional, bidang yang Ibu geluti bertahun-tahun lamanya. Betul. Oke, Bu, ini terkait dengan kepemimpinan Indonesia di B20 ini, kira-kira ada agenda apa yang akan diusung? Iya, jadi pertama dari segi tema kita mengikuti ya, dari G20 itu kan Recover Together, Recover Stronger. Kalau B20 itu kita temanya Advancing Innovative, Inclusive, dan Collaborative Growth. Jadi Maria, memang ini 3 aspek yang penting ya. Pertama dari segi innovation, kita lihat bagaimana selama masa pandemi itu digitalisasi dan teknologi itu memegang peranan yang sangat penting. Jadi innovation is very important, itu salah satu isu utama, dan itu juga sesuai dengan apa yang sekarang post pandemic kita semua bergelut untuk fokus di dalam digitalisasi. Kemudian selain itu juga tentu saja teknologi, ya kan, teknologi green ya, yang juga sekarang kita sudah masuk ke arah energy transition untuk green economy dan lain-lain. Yang kedua hubungannya lebih berkaitan dengan inklusif, karena di dalam aspek yang penting adalah tidak hanya kita melihat dari segi perempuan ya, gender, dari segi inclusion, tapi juga SMEs. Jadi ini yang menarik, bahwa UMKM menjadi suatu topik yang juga sudah mulai kita kedepankan, kita prioritaskan di dalam B20, karena selama ini negara maju mungkin nggak begitu memperhatikan isu SME atau UMKM. Jadi ini sesuai dengan tema kita inclusion, kita juga membawa topik tema untuk UMKM gitu. Jadi selain daripada gender juga UMKM. Dan yang ketiga dari aspek collaboration, saya rasa ini sangat penting, karena bagaimanapun juga kita percaya bahwa untuk kita bisa terus meningkatkan resiliensi dan post COVID itu kita harus ada kolaborasi, nggak bisa berdiri sendiri gitu. Harus kolaborasi antar bisnis, antar negara dan lain-lain. Dan ini juga sesuai dengan 3 fokus utama dari pemerintah, yaitu global health, digital transformation, dan energy transition gitu. Jadi memang ini juga yang menjadi fokus kami di B20. Kalau dari 3 isu itu, mana yang menurut Bu Sinta paling krusial? Atau 3-tiganya punya porsi yang sama? Saya rasa 3-tiganya itu punya porsi yang sama. Mungkin kalau bisnis itu kita, yang menariknya dari B20 ini kan kalau selama ini selalu kita menyampaikan policy recommendations ya. Jadi di bawah saya tuh ada 6 task forces dan 1 action council ya, termasuk juga untuk digital, energy. Nah, tapi di sini di kepresidenan Indonesia ini pemerintah saya rasa menegaskan bahwa selain daripada Bapak Presiden khususnya mengatakan kita nggak mau nih cuman bicara-bicara menyampaikan policy itu seperti apa gitu ya, tapi lebih outcome realnya apa gitu. Nah makanya kami keluarkan yang namanya legacy daripada Indonesia Presidency juga untuk B20. Jadi legasinya seperti apa? Nah contohnya untuk global health kita mengedepankan mungkin bagaimana bisa ini kan ada disparity ya, misalnya untuk vaksinasi. Banyak negara yang belum mendapatkan kesempatan untuk akses vaksinasi yang cukup, seperti South Africa cuma 10% misalnya vaksinasi. Nah, kemudian kita melihat bagaimana pentingnya bahwa availability daripada vaksin ini juga ada di negara-negara berkembang. Nah, kita mengusulkan untuk adanya semacam kayak production hub, vaccination
hub gitu ya untuk negara berkembang. Terus kemudian kalau kita juga bicara dari segi research and science and genomics dan segala macam, ini juga satu aspek yang penting yang kita hubungkan global health, tidak hanya COVID, tapi bagaimana kita belajar dari COVID ini untuk mulai memfokuskan global health ke depan. Nah, ini yang future-nya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita bicara soal digital transformation, memang salah satu legacy yang kita sedang persiapkan adalah untuk digitalisasi, baik itu untuk perempuan maupun untuk UMKM. Dan ini kita mengambil platform di mana kita juga mau UMKM ini bisa naik kelas gitu. Jadi kita tidak bicara hanya yang kecil-kecil, tapi dari yang kecil ini dia bisa berkembang menjadi perusahaan menengah, dan digitalisasi ini memegang peranan yang sangat penting gitu. Jadi gimana kita bisa akselerasi SME, UMKM ini untuk digitalisasi. Nah, ini juga salah satu bagian outcome yang kita mau capai. Selain juga daripada kita punya satu mekanisme platform yang kita akan sebagai keluaran daripada legacy adalah One Global Women Empowerment platform. Nah, ini yang saya rasa sangat penting untuk adanya dari segi capacity building, daripada funding dan investment untuk juga perempuan di dalam UMKM ya. Jadi ini hal-hal outcome yang kita akan juga kedepankan. Nah, terus kemudian yang terakhir untuk energy transition, salah satu contohnya itu bagaimana Indonesia ini juga mau mengedepankan gimana ada yang namanya carbon market hub atau center of excellence daripada carbon market. Nah, ini sesuatu outcome atau legacy yang juga mau disampaikan di dalam aspek energy transition. Jadi kalau lihat memang semuanya konkret semua ya Bu ya, termasuk tadi. Jadi itu sesuatu yang outcome yang langsung bisa dirasakan dan diimplementasikan gitu oleh bisnis, dan itu nanti juga harapan kami akan dilanjutkan di presidensi berikutnya, which is India, dan selanjutnya Brazil. Jadi ini kebetulan 3 tahun setelahnya tuh semua emerging economy. Oke. Jadi pas banget. Jadi isunya tuh bisa berlanjut ya. Keberlanjutan itu kan yang kadang-kadang kita ingin capai. Dan memang hasilnya. Jadi impact dari segi actionable itu kita harus tidak hanya policy yang disampaikan ke pemerintah kemudian masuk ke dalam komunike yang kemudian masuk ke kebijakan pemerintah negara masing-masing, tapi juga yang langsung bisa dilaksanakan oleh bisnis gitu. Nah, ini yang outcome legacy-nya Indonesia akan seperti itu. Ini jelang nanti puncak acara Bu. Sejauh ini pasti sudah banyak melakukan koordinasi dengan negara lain. Ada hambatan nggak sih Bu? Apalagi Ibu sebagai perempuan. Saya rasa semua ini kan kita selama ini kalau di dalam B20 itu pasti kan visinya tentu saja untuk economic cooperation ya. Jadi dari segi clear negara itu pasti punya kepentingan masing-masing, tapi bagaimana kita punya satu outcome visi yang clear untuk namanya juga multilateral ini ya, platform ya. Jadi ini untuk ini sama-sama. Nah, tentu saja kalau tantangan ada pastinya di setiap task force kan kita setiap bulan tuh masing-masing task force ada pertemuan ya. Kadang-kadang bisnis dari negara tertentu misalnya mengedepankan satu isu yang mungkin ada perbedaan pendapat dari negara lain yang kemudian harus difasilitasi oleh kita sebagai chair tuan rumah ya kan. Itu pasti ada hal-hal semacam itu sih, pasti ada aja. Tapi yang penting sebenarnya kan kita mau ada outcome yang win-win untuk semua gitu. Jadi itu yang sebenarnya kita nggak mau ngelihat dari spesifik kepentingan ego kalau ego negara atau bisnis tertentu atau ego sektoral, tapi juga apa sebenarnya outcome yang sama-sama bisa dirasakan manfaat gitu. Jadi ini yang kita mesti lebih kedepankan ke situ. Jadi ya pasti ada ego tertentu yang keluar, tapi kami sebagai tuan rumah dan host gitu ya, sebenarnya semua diskusi itu lebih proses untuk difasilitasi lah gitu. Ini sesuatu yang juga membangun sinergitas ya. Jadi bagaimana dari bisnis to bisnis juga ini kesempatan untuk mereka juga tidak hanya berdiskusi untuk suatu bentuk policy, tapi juga untuk bisa networking, untuk bisa business matching, dan hal-hal semacam itu juga bisa dilihat opportunity yang ada dari
ajang Betul. B20 B20. ini gitu. Bu, sebagai ketua, apakah Ibu mematok KPI tersendiri buat Ibu? Kesuksesan seperti apa yang ingin Ibu capai sebagai ketua? Jadi sebenarnya kalau ditanya measurement-nya apa sih untuk kesuksesan G20, B20 dan ajang presidenan ini? Kalau saya melihatnya, saya rasa clear dari pemerintah bahwa kita mau mengambil momentum daripada kepresiden ini untuk bisa menarik investasi. Jadi saya bilang sama teman-teman kalau measurement kita yang clear adalah satu, ya memang kita harus menyiapkan policy recommendation, pasti policy kebijakan yang nanti akan diusulkan, yes. Tapi yang penting adalah untuk Indonesia sendiri, karena saya kan mewakili Indonesia nih sebenarnya, adalah gimana kita bisa menarik lebih banyak investasi dan memanfaatkan presidensi Indonesia untuk showcasing project-project yang kita promote gitu. Itu udah pasti. Jadi kalau ditanya measurement of success, selain daripada formal policy yang harus kami sampaikan, tapi dan legacy ya, tadi disampaikan legacy, tapi juga adalah bagaimana ini bisa bermanfaat untuk Indonesia untuk bisa lebih menarik lebih banyak investasi dan create lebih banyak kemitraan ya dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Jadi mungkin kalau aspek yang investasi itu lebih untuk kepentingan Indonesia. Tapi kalau untuk kebijakan policy dan legasinya ya itu mungkin untuk B20-nya ya. Jadi saya di sini memakai dua topi, selain sebagai chair B20 saya juga harus memikirkan apa manfaat untuk Indonesianya sendiri. Betul. Nah, sekarang menarik. Menurut Bu Sinta, kepemimpinan perempuan itu seperti apa dan harus bagaimana? Iya, jadi kalau kita lihat ya saat ini sebenarnya Indonesia, kalau saya bicara mungkin dari segi Indonesia ya, global kan kalau kita lihat kita sudah progressing cukup signifikan lah dari sisi global positioning kita untuk gender equality. Tapi kalau lihat dari data yang ada sih Maria, itu di dalam, saya kemarin baru lihat dari data World Bank juga untuk gender equality index yang ada gitu ya. Ini kita masih jauh, kita kalau nggak salah 144 dari 190 gitu. Jadi jalan kita kayak masih agak panjang gitu. Nah, apalagi kalau kita bicara soal kepemimpinan perempuan gitu, karena hanya di Indonesia sendiri kita lihat bahwa permasalahan yang utama bukan hanya partisipasi perempuan di dalam masuk ke dalam tempat kerja, tapi memang perempuan begitu dia naiki jenjang karir itu semakin kecil persentasenya sampai ke posisi puncak. Sehingga saya melihat bahwa memang salah satu masalah yang ada adalah masalah kepemimpinan perempuan gitu. Dan ini juga menunjukkan bahwa di dalam data yang ada memang kepemimpinan perempuan ini banyak faktor yang belum diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan juga. Jadi kalau kita bicara soal perempuan di tempat kerja, jadi kesetaraan gender in the workplace gitu ya, ini kita lihat bahwa memang banyak perusahaan yang belum ada kebijakan gitu loh untuk adanya yang kita bicara soal equal pay, kita soal kesempatan yang setara untuk perempuan menduduki posisi gitu ya, untuk rekrutmen, baik itu juga kita bicara infrastruktur ekosistem yang ada untuk perempuan sehingga dia bisa lebih mudah untuk lebih kondusif lah untuk bisa dan yang penting juga bahwa kita masih missing seperti contohnya adanya sistem pelaporan untuk kekerasan violence against women di tempat kerja gitu ya. Jadi ini yang kekerasan pada perempuan ini juga satu faktor yang sangat penting. Kenapa? Karena selama pandemi ini saya rasa angkanya semakin tinggi gitu. Dan ini satu hal yang harus diperhatikan juga. Jadi memang untuk kita mempromot yang namanya kesetaraan gender di tempat kerja masih banyak pekerjaan rumahnya, jadi itu satu aspek. Nah kalau kita lihat dari adanya kewirausahaan perempuan juga dilihat bagaimana memberdayakan perempuan gitu ya, dari faktor ekonomi ya, economic empowerment for women, kita juga lihat bahwa itu juga masih banyak tantangannya ya. Jadi ya kalau kita lihat di dalam yang ada di depan mata kita sendiri saja gitu ya, masih banyak sekali perempuan masih bagian dari informal sector gitu. Jadi dia belum masuk
ke dalam formal sector, dan banyak perempuan yang bekerja kemudian tidak dianggap sebagai dia yang bekerja gitu, suaminya yang dia di belakang, walaupun dia yang bekerja dianggap usahanya bukan usaha dia, usaha suaminya gitu. Dan masih banyak tantangannya, misalnya dia nggak bisa mendapatkan permodalan karena tidak memiliki aset yang cukup untuk kolateral dan lain-lain, sehingga kebanyakan itu masih sangat dominan laki-laki, suami yang kemudian di depan, dan walaupun dia memiliki usaha, dia yang punya usaha, tetap suaminya yang di depan, dan itu masih banyak lah hal-hal semacam itu. Sehingga saya kembali, kalau tadi pertanyaan mengenai kepemimpinan perempuan terutama di Indonesia, ini masih sesuatu yang kita harus dukung ya untuk kita majukan. Belum lagi yang di luar ekonomi seperti politik dan lain-lain gitu. Jadi saya cuma bicara dari satu faktor ekonomi. Dan Bu Sinta ini sebenarnya adalah salah satu contoh sukses perempuan yang sampai menduduki posisi puncak. Bisa ceritakan sedikit bagaimana Ibu membesarkan Sintesa Group seperti sekarang? Ya, jadi mungkin sejarahnya kan kalau Sintesa Group itu dimulai dari kakek saya ya. Jadi sebenarnya kakek saya tuh mulai bisnis keluarga ini di tahun 1919 sebagai di dalam sektor karet, sebenarnya perkebunan karet. Kemudian, awalnya karet ya? Terus ayah saya di tahun 1959 tuh mulai dengan trading bisnis lah gitu, perusahaan trading. Dan di sini walaupun ini suatu bisnis keluarga, memang kita sangat dinamika berubah ya. Jadi sekarang kita tidak di bisnis karet, kita masih ada trading, tapi kita sudah sangat diversifikasi gitu ke sektor yang beda. Jadi menariknya kalau dalam cerita hidup saya itu tadi 1919 kakek saya, 1959 kemudian ayah saya, dan di 1999 itu kemudian saya mendirikan Sintesa Group. Jadi Sintesa Group ini menarik kenapa? Karena ini sebenarnya adalah konsolidasi holding daripada apa yang sudah dimulai oleh ayah saya. Tapi kemudian kita membentuk Sintesa itu dengan bertumbuh kembang dalam lebih bisnis yang kemudian saya kembangkan juga masuk ke dalamnya gitu. Jadi waktu awal saya itu kan bekerja di bisnis keluarga ya. Jadi dari saya masih muda, sebenarnya waktu zaman sekolah juga saya sudah mulai kerja baik di dalam maupun di luar bisnis keluarga. Tapi pada saat saya melanjutkan bisnis keluarga itu memang saya mulai dengan apa yang kita ada pada waktu itu yang saya harus bukan dari orang tua. Tapi saya pada waktu itu ada dalam satu titik di mana saya juga mengembangkan entrepreneurial spirit saya gitu sebagai seorang wirausaha. Nah, disitulah yang menarik di mana saya kemudian datang kepada ayah saya dan mencoba untuk bernegosiasi lah untuk membentuk suatu visi baru buat kelompok usaha kami. Itu setelah berapa ya, tahun tuh di luar, Bu? Jadi basically saya mungkin setelah 10 tahun ya, setelah 10 tahun bekerja, saya rasa saya menjadi karyawan yang cukup baik. Saya mengikutilah jalur jenjang gitu. Jadi saya walaupun saya anggota keluarga, anak, tapi saya nggak ditaruh langsung di atas gitu. Saya mesti ngikutin jenjang karirnya. Tapi setelah 10 tahun, kemudian saya melihat bahwa ini mau dibawa kemana ya, gitu loh. Ini perusahaan mau dibawa kemana, bagaimana gitu. Dan ayah saya waktu itu aktif semua masuk bisnis ini, jadi berserakan kemana-mana gitu. Jadi disitulah kemudian saya masuk dengan satu visi di mana saya share kepada ayah saya dan katakan ini saya melihat ini seperti ini, dan saya juga mengatakan mungkin udah waktunya saya tidak hanya melihat saya sebagai karyawan, tapi saya mau lebih sebagai seorang partner atau mitra gitu ya. Tentu saja ini dengan segala keberanian, saya ngomongnya enak sekarang, tapi pada waktu zaman itu sih nggak enak gitu ya. Nggak enaknya kenapa? Ya maksudnya kok so tahu banget gitu, kamu bisa apa sih sebenarnya gitu kan. Walaupun saya sudah menunjukkan kemampuan saya selama 10 tahun, tapi sebagai seorang ayah pasti dia juga meragukan nih kemampuan anaknya, bisa apa sih kamu gitu kan. Nah tapi ini satu proses yang berjalan, saya rasa yang bergulir, sehingga saya bisa mengconvince ya, atau juga kepada dia
kita mesti melihat visi yang agak berbeda gitu. Dan disitulah kemudian kita berkembang menjadi 4 pilar ya. Jadi 4 pilar. Jadi sekarang hari ini kita punya 4 pilar, yaitu fast moving consumer products yang distribution logistik, di mana itu menjadi awal daripada bisnis keluarga kami dan itu masih ada. Kemudian pilar kedua itu adalah produk-produk industri, jadi lebih ke gas dan steel. Kemudian yang ketiga itu properti, dan kami lebih banyak masuk juga ke hotel dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu adalah yang bisnis energi bersih ya, atau yang kita namakan listrik lah. Jadi we call it clean energy gitu, dan itu yang kemudian kita kembangkan lebih jauh. Jadi memang hari ini Synthesa mungkin agak berbeda dengan yang dulu waktu zaman ayah saya mulai gitu ya. Tapi saya melihat ini satu dinamika proses yang berjalan dari sebuah bisnis keluarga yang saya coba transformasikan menjadi sebuah bisnis yang lebih professional manage gitu ya. Jadi ini mungkin dari segi kepemimpinan juga sangat berbeda dari ayah saya ke saya gitu, dan ayah saya sangat visionary leader gitu, tapi memang semua berkutat kepada pemilik gitu ya, sangat otokratik dalam segi itu. Sementara kalau saya lebih yang demokratis gitu ya, lebih yang I believe in servant leadership. Jadi agak berbeda gitu cara kita memimpin kelompok ini, dan harapan saya memang ya memang semoga perbedaan ini akan, ya saya sih kalau ditanya takut itu pasti ada ya, bahwa saya mungkin bisa gagal, dan saya sudah beberapa kali gagal gitu ya. Jadi apakah saya bisa meneruskan legacy ini? Itu selalu kita sebagai, kalau meneruskan bisnis keluarga itu pasti itu salah satu kuncinya gitu, bahwa apakah bisa kita meneruskan legacy, dan itu selalu yang kita catat, dan gimana caranya kita mau memiliki kemampuan untuk bisa meneruskan gitu. Jadi tidak stop di sini gitu ya. Nah, ini yang saya pikir saya bawa legacy itu untuk terus ke depan. Jadi yang selain tadi perbedaan gaya kepemimpinan, apa sih yang Bu Sinta adopt dari sang ayah? Iya. Jadi kalau dari ayah saya memang saya selalu bercanda sama ayah saya, karena beliau itu sangat agresif ya. Jadi dia kalau kita pemain bola, dia itu yang yang menyerang. Terus menyerang. Sementara kalau saya lebih kayak goalkeeper. Gitu. Kenapa? Karena saya bilang kita harus nggak mungkin semua tuh menyerang gitu. Jadi biasanya mungkin kalau di generasi justru yang lebih konservatif itu yang generasi yang lebih tua ya udah. Biasanya yang generasi begitu malah yang lebih kalau saya kebalik gitu. Karena saya ngelihat ayah saya orangnya gitu, saya harus mengimbangi gitu, dan itu saya nggak bisa dengan terlalu agresif. Jadi itu mungkin satu hal yang, jadi saya lebih konservatif in the sense bahwa tentu saja saya juga pingin ekspansif, tapi saya harus menjaga gitu, bahwa apapun ini kita harus bisa balancing dari sisi itu. Jadi makanya kalau dilihat dari portfolio kami juga ada yang short term, ada yang long term gitu. Karena sangat dibalance dari sisi ini. Nah, tapi yang mungkin yang sangat berbeda juga memang, dan ini sesuatu yang sampai saya masih suatu yang yang benar-benar merubah persepsi ya daripada vision pada kelompok usaha kami adalah sistem. Jadi basically we are benar-benar kita sekarang bekerja dengan sebuah sistem. Jadi kita memiliki KPI dan lain-lain, tapi juga visinya utama. Jadi visi utama ini kan dulu kalau ayah saya buka usaha, dia fokusnya pasti mau mencari keuntungan sebanyak-banyaknya gitu. Itu udah pasti nomor satu ya. Nah, tapi kalau di kalau saat ini saya melihat bahwa untuk sebuah perusahaan untuk menjadi sustainable excellence ya, itu kita tidak bisa hanya memikirkan dari aspek profit. Tapi kita juga harus memikirkan dari aspek sosialnya atau people-nya dan lingkungan, yang saya selalu bilang planet. Jadi saya mengedepankan transformasi ke arah sustainable excellence ini untuk aspek 3P. Jadi profit, people, planet. Ini yang saya rasa menjadi kunci yang sangat berbeda. Dan mungkin kalau ayah saya sampai hari ini kadang-kadang saya bicara seperti itu, walaupun dia sudah menyerahkan ya saat ini, saya sudah meneruskanlah usaha, tapi dia ini sesuatu yang mungkin masih tidak mudah untuk bisa dimengerti sebagai seorang pemegang saham. Karena pemegang saham melihatnya kan untungnya buat saya apa gitu kan. Sementara saya melihat
kita grow-nya tidak perlu grow seperti itu, tapi kita harus balancing dari segi profit people planet ini. Nah, ini yang dikedepankan yang sangat berbeda, transformasi yang utama, dan juga dengan integrated system yang saya katakan tadi, di mana kita sekarang mengedepankan dari konsep KPI. Jadi kita sebagai holding ini kita punya banyak anak perusahaan, kita ada ini bagaimana mereka bisa mengikuti daripada sistem yang kita ada gitu. Jadi ini yang saya rasa yang measurement-nya mungkin juga agak berbeda. Kalau dulu tuh nggak ada sistem pakai ada measurement seperti ini, apalagi sekarang dengan adanya kita kan integrated semua ke SDG ya. Jadi model bisnis kita juga sudah diintegrate dan kita sudah clear fokus daripada SDG values yang kita mau kedepankan. Pernah terjadi beda pendapat, Bu? Saya rasa sering ya. Kalau sering itu sangat sering banget gitu. Ada satu pengalaman yang Ibu ingat banget sehingga membuat Ibu itu juga menjadi momen penting dalam hidup Ibu? Saya rasa banyak, cuman mungkin yang paling mungkin momen yang paling penting adalah pada saat mungkin ayah saya pada waktu itu mau masuk ke dalam satu peluang baru ya. Dan kadang-kadang gini loh, kalau peluang itu selalu kan peluang itu selalu dikatakan tidak datang setiap hari gitu ya. Jadi peluang itu ya kalau dilihat ada, kenapa nggak kita ambillah kesempatan yang ada. Dan kalau saya orangnya kan hitung-hitungannya sangat banyak gitu ya. Jadi saya selalu melihat dari aspek bagaimana peluang ini nanti dampaknya seperti apa buat kita. Jadi walaupun kelihatannya immediate-nya di depannya sangat ini, tapi apa sih sebenarnya lebih. Jadi saya pikir saya lebih panjang. Jadi kita pernah ada sih konflik seperti itu di mana ada satu bisnis baru yang beliau mau masuk, sementara saya kurang begitu setuju gitu ya, dan ini satu konflik yang terjadi gitu, dan walaupun pada akhirnya saya mengikuti beliau, tapi cukup ya akhirnya beliau mengerti lah bahwa ini mestinya nggak sesuatu yang jalankan gitu. Jadi konflik-konflik seperti itu ada, dan saya merasa semua itu itu pembelajaran buat kita ya. Apapun keputusan yang diambil gitu, kadang-kadang kita tidak mudah untuk ambil satu keputusan, tapi kalau kita sudah ambil ya itu harus kita sepakati dan harus kita jalankan, dan memang kalau kita gagal ya kita mencoba untuk mengambil pembelajaran daripada itu. Bicara soal keputusan tadi Bu, apa keputusan terbesar yang pernah Bu Sinta bikin dalam hidup? Kalau buat saya pikir keputusan untuk pada waktu itu ya, di mana saya datang kepada ayah saya, apakah saya mau berlanjut untuk meneruskan bisnis keluarga atau memulai usaha saya sendiri. Saya rasa itu satu keputusan yang paling sulit di dalam hidup saya gitu, karena pada waktu saya dalam usia, saya tahu kalau saya mau jadi my own gitu, doing my own, that's the time I have to do it gitu. Dan saya berpikir panjang dan sulit gitu ya untuk bagaimana, apakah saya mau meneruskan ataukah saya mulai sendiri. Itu saya rasa keputusan yang tersulit dalam hidup saya. Dan pada waktu itu saya juga di usia di mana anak-anak saya juga masih kecil gitu ya. Jadi dalam satu sisi saya juga saya selalu percaya work-life balance ya, dan saya pikir salah satu namanya kita meneruskan generasi itu tidak hanya meneruskan dari segi bisnis, tapi pasti ayah saya melihat ya mau punya banyak cucu juga kan gitu. Jadi saya kebetulan dianugerahi 4 anak, puji syukur. Jadi saya melihat antara karir dan gimana keluarga gitu ya, dimana saya juga pada waktu itu mesti mutusin sampai seberapa jauh gitu apa yang tepat gitu dalam hidup saya gitu. Jadi itu mungkin keputusan yang paling sulit, dan akhirnya saya bisa mengconvince ayah saya dengan tetap melanjutkan bisnis keluarga tapi memasukkan aspek entrepreneurial saya gitu untuk di dalam diintegrasikan ke dalam bisnis keluarga ini. Saya rasa itu yang mungkin suatu hal yang akhirnya menjadi bukan kompromi ya, tapi ya outcome yang akhirnya win-win untuk semua ke semua pihak gitu. Anak-anak apakah nanti semua akan Ibu Sinta berikan kebebasan untuk memilih pekerjaan yang mereka minati atau menarik mereka semua ke bisnis keluarga?
Saya dan suami saya, kebetulan suami saya juga punya bisnis keluarga, jadi kami tentu saja masing-masing memberikan kebebasan kepada anak-anak kami untuk memilih mau kerja dengan orang lain, mau masuk ke bisnis keluarga. Kebetulan kelihatannya mereka tertarik untuk mau, jadi mereka semua kerja dengan orang lain dulu gitu, dan kami percaya dia harus belajar di tempat lain dulu. Tapi sekarang 3 dari anak saya sudah di 2 bisnis keluarga, jadi bisnis saya dan bisnis suami saya gitu. Jadi mereka udah milih sendiri mau yang mana gitu, dan mereka dianggap seperti sama seperti karyawan yang lain ya gitu. Jadi mereka harus meniti karir, mereka harus menunjukkan kemampuan. Saya kebetulan dalam proses transformasi di Syntesa itu tidak hanya transformasi bisnis, tapi juga transformasi di dalam bagaimana governance yang terbaik untuk sebuah keluarga gitu. Jadi saya memisahkan antara yang namanya family dan yang namanya bisnis. Dan di family itu kita sekarang sudah ada family constitution, di mana kita juga mengatur governance daripada bagaimana keterlibatan anggota keluarga ke dalam bisnis gitu. Jadi ini buat saya sangat penting untuk memisahkan governance yang tepat, tidak hanya di dalam bisnis keluarga sendiri, tapi di dalam keluarganya gitu. Karena pastinya banyak keputusan-keputusan yang selalu membaur, dan ini yang harus kita pisahkan supaya clear gitu. Dan role sebagai pemegang saham apa, role sebagai eksekutif apa. Jadi saya selalu mengatakan kepada ayah saya sekarang, ayah saya sebagai pemegang saham ada job description-nya sendiri pemegang saham gitu. Jadi jangan kemudian berbaur dengan apa yang dilakukan oleh eksekutif, dan ini harus kita bagi topi mana yang kita pakai. Seperti itu, supaya ada pembedaan dan jelas. Dan jelas governance. Jadi kadang-kadang bisnis keluarga itu melupakan bahwa governance di dalam keluarga itu sangat penting, pengaturan gitu. Ada mungkin sibling saudara yang tidak bekerja di dalam bisnis keluarga, bagaimana harus pengaturannya gitu. Itu semua harus ada governance yang tersendiri, dan itu saya percaya bahwa transformasi itu harus dilakukan di 2 sisi. Ini filosofi hidup seorang Ibu Sinta Kamdhani itu seperti apa sih, Bu? Ya, saya sederhana saja sebenarnya, Maria. Saya selalu satu figur yang saya selalu ikuti itu seperti Mother Teresa ya. Kenapa? Karena Mother Teresa saya menganggap she is a very selfless person gitu. Dia tidak pernah memikirkan diri sendiri, memikirkan selalu orang lain gitu. Dan dia berkarya dan bekerja untuk orang lain, dia melayani orang lain. Di dalam hidup saya rasa kita banyak ambisi, kita mau lebih dan selalu nggak pernah cukup gitu ya. Dan kalau saya sampai satu titik, saya rasa filosofi saya adalah bagaimana saya bisa menjadi seperti seorang sosok Mother Teresa, di mana saya nggak perlu memikirkan diri saya sendiri lagi, tapi bisa memikirkan untuk kepentingan orang lain gitu. Jadi saya dalam hidup saya belajar sebanyak-banyaknya, menimba ilmu sebanyak-banyaknya, dan setiap hari saya belajar dari semua orang, tidak hanya belajar di sekolah gitu ya, dari level terbawah sampai level teratas pasti kita bisa belajar. Jadi dari pembelajaran itu saya menimba pengalaman sebanyak-banyaknya, sehingga nantinya ini bisa saya share atau saya kontribusikan untuk orang lain. Jadi di dalam filosofi hidup saya adalah how I can become a selfless person and I can then make more impact to others gitu. Itu yang make a difference di dalam hidup saya. Saya rasa itu filosofi yang paling penting di mana saya mencapai titik itu. Jadi bukan dari segi posisi karir dan lain-lain, tapi lebih what difference can you make di dalam hidup ini, apa impact yang kamu bisa lakukan, itu value-nya ya Bu, ya lihat ke value. Dan kalau bicara dan value saya rasa itu adalah kunci yang penting ya. Dan kalau bicara soal value nih Bu, ini Ibu ada di posisi sekarang ini, itu pasti melalui proses yang sangat panjang seperti yang tadi Ibu jelaskan. Dan sekarang ini juga penting ya, banyak sekali anak muda di luar sana yang terjebak pada cara-cara instan kan Bu, untuk menjadi kaya. Bagaimana Bu Sinta melihat itu? Ya, saya tuh punya 3 hal penting values di dalam hidup saya gitu ya. Pertama adalah I think we need to have a purpose in life. Jadi kita mesti ngimpi, kita mesti punya tujuan di dalam hidup itu seperti apa gitu. What's our purpose in life? We need to ask ourselves, what do we want? What's our purpose? Jadi itu yang pertama. Jadi itu adalah satu impian, cita-cita yang ingin kita capai. Itu kita mesti ada. Kedua adalah perseverance. Kita itu harus bekerja keras, ya. Kita harus bekerja keras untuk
apa yang kita ingin capai gitu. Ini nothing comes on a silver platter gitu ya. Jadi apapun kita boleh, kita bisa hidup kita bersyukur, mungkin bisa hidup berkecukupan dan lain, tapi tetap dibutuhkan kerja keras untuk bisa mencapai cita-cita kita. Dan yang ketiga adalah yang penting is passion. Jadi passion itu apa? Kita tuh we have to enjoy what we're doing, Maria. Apakah itu kita sebagai ibu rumah tangga, apakah kita itu berkarya, apapun social work, anything, we have to be passionate what we're doing. Kalau enggak, itu kita tidak mungkin bisa capai. Jadi sekecil apapun, sebesar apapun, you need to be passionate with what you're doing. Jadi mesti enjoy, mesti menikmati gitu apa yang dilakukan. Sehingga sesibuk apapun sebenarnya, if you enjoy it, then you can get there. Jadi itu 3 hal yang penting adalah purpose, passion, and perseverance. Itu yang saya rasa yang saya bawa di dalam hidup saya. Ya, kalau untuk perempuan Indonesia sendiri ini terkait dengan momentum Hari Kartini, ada pesan khusus yang ingin Ibu Sinta sampaikan? Ya. Pertama, saya rasa kalau untuk perempuan Indonesia, saya mau mengatakan bahwa jangan takut gagal gitu loh. Kita di dalam satu mungkin culture di mana kadang-kadang kita selalu dianggap nomor 2, kita selalu kalau kita maju kita dianggap terlalu ambisi gitu kan, mau ini dan masih banyak glass ceiling ya yang kita harus kan. Tapi don't be afraid to fail gitu. Jadi saya rasa kalau setiap kita jatuh, bangkitlah lagi gitu. Kita harus berani kasarnya gitu. Kita harus berani dan jangan takut, just the fact that we are a woman and we are selalu considered less gitu ya, less. Jadi we should not feel that way gitu. Kita harus berani untuk maju. Kedua, saya harus mengatakan bahwa don't worry, you're not alone gitu. Saya rasa saya sangat percaya untuk network women to women network gitu, karena disinilah kita bisa berbagi, kita bisa mendukung gitu satu sama lain gitu, dan saya rasa network perempuan ini sangat penting gitu. We need to create that, and I think wherever you are, perempuan ada di manapun di mana di daerah mana, bagaimana itu ada caranya untuk bisa menyambung kepada dukungan perempuan-perempuan lain gitu. Jadi don't worry, you're not alone. Saya rasa network perempuan itu bisa dimanfaatkan untuk bisa saling berbagi gitu. Jadi itu saya rasa juga penting. Dan yang terakhir, pada akhirnya ada kesempatan. Saya rasa untuk perempuan itu saya selalu dianggap triple minority ya. Saya perempuan yang non Muslim, dan saya juga dari non-Chinese minority gitu. Jadi kadang-kadang saya dianggap, ini kamu punya triple minority gitu. Tapi saya selalu merasa bahwa dari liability yang kita ada, kekurangan yang kita ada, apapun itu bisa menjadi suatu aset gitu bagi seorang perempuan. Jadi ini menyeluruh untuk semua perempuan, bahwa walaupun kita selalu dianggap banyak, kadang-kadang kita bisa flipping gitu antara yang namanya ini kekurangan kita sebagai perempuan, don't worry, itu bisa menjadi aset gitu. Saya rasa itu yang mungkin sedikit tips saya untuk para kaum perempuan gitu ya. Jadi jangan khawatir, saya rasa kita mesti terus mendobrak gitu, bahwa kita akan bersama-sama, dan ini tidak hanya untuk perempuan ya. Saya rasa banyak laki-laki juga mendukung perempuan gitu kan. Jadi kita di sini untuk kesetaraan gender ini, kita walaupun kita masing-masing punya role, ada hal-hal yang bisa dilakukan perempuan yang nggak bisa dilakukan laki-laki juga gitu. Tapi bagaimanapun juga konsep kampanye he for she itu benar gitu, bahwa kaum laki-laki juga banyak sekarang sudah progressing untuk hal-hal yang tidak dibagi role, bahwa ini hanya boleh untuk perempuan, ini hanya boleh untuk laki-laki gitu. Jadi bagaimana meng-create dunia yang lebih setara, kesetaraan gender, saya rasa itu penting, dan itu juga sudah banyak diikuti. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Sinta. Ini obrolan yang sangat menarik di sore hari ini. Kita banyak sekali dapat insight, dan saya rasa ini juga penting buat perempuan-perempuan di luar sana. 3 poin tadi dari Bu Sinta ini sangat menginspirasi kita semua, dan semoga pada Hari Kartini ini kita makin lebih kuat, dan jangan lupa saling memberi semangat untuk perempuan-perempuan yang lain. Terima kasih sekali lagi. Akhir kata kami pamit undur diri. Selamat mengemban tugas sebagai
Ketua B20 Bu. Sukses terus dan kita nantikan aksi-aksi konkret yang dicapai oleh Bu Sinta. Terima kasih.